Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Handef Satria Faza dengan NIM 02209554 dari kelas B Bisnis Digital Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya. Maksud dari video ini dibuat untuk merangkum semua materi pengantar ekonomi dan bisnis syariah yang diajarkan oleh dosen kita, yaitu Bu Hilda Munoarfa. Oke, selamat datang di pematerian ekonomi dan bisnis syariah. Ekonomi syariah adalah sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan larangan riba. Sejarahnya yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga kini. Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional karena lebih berfokus pada kepatuhan terhadap hukum syariah dan kesejahteraan sosial. Kritik atas sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme yang berfokus pada kepemilikan pribadi dan pasar bebas memiliki kelebihan seperti efisiensi dan inovasi. Namun, dalam perspektif ekonomi syariah, kapitalisme sering dikritik karena ketidakadilan distribusi kekayaan dan eksploitatif terhadap tenaga kerja. Ekonomi syariah menawarkan alternatif dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial. Kritik atas sistem ekonomi sosialis. Sosialisme menekankan kesetaraan ekonomi melalui kepemilikan kolektif atas alat produksi, tetapi sering dikritik karena kurangnya insentif untuk inovasi dan efisiensi. Ekonomi syariah memandang sosialisme tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kebebasan ekonomi yang ada dalam prinsip Islam. Sistem ekonomi Islam berdasarkan asas dan kaidah. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Asas umum dari ekonomi syariah mencakup larangan riba, gharar yang berarti ketidakpastian, dan mendorong kerjasama ekonomi yang adil. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar dari semua aktivitas ekonomi dalam Islam. Asas ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebebasan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Asas-asas ini pula mencakup larangan riba dan zakat. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan yang merata dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Perilaku ekonomi dalam perspektif Islam didasarkan pada etika dan moral yang tinggi, seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Dan peran pemerintah dalam perekonomian Islam berdasarkan kebijakan fiskal dan moneter Islamnya bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perekonomian, memastikan distribusi kekayaan yang adil dan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter dalam Islam berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan industri jasa keuangan syariah di Indonesia. Industri jasa keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, mencakup bank syariah, asuransi syariah, dan produk keuangan lainnya. Prospek industri ini sangat cerah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk keuangan syariah. Salah satu contohnya yaitu adalah Bank Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu melarang riba dan mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil. Produk-produk Bank Islam termasuk pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Bank Islam juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Industri jasa keuangan lainnya yaitu seperti asuransi, seperti syariah ataupun leasing syariah, dan investasi syariah. Setiap sektor ini menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah badan integral dari sistem keuangan Islam yang dimana instrumen keuangan seperti saham dan sukuk diperdagangkan sesuai dengan prinsip hidup syariah.
Pasar modal syariah pula memberikan alternatif investasi yang halal dan mendukung perkembangan ekonomi, yaitu berkelanjutan. Lalu ada industri bisnis halal yang mencakup berbagai sektor seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata, yang mana bisnis ini beroperasi sesuai dengan standar halal yang ketat, memastikan produk dan layanan ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Industri ini terus berkembang dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis. Filantropi Islam meliputi zakat, sedekah, dan wakaf. Zakat yang mana adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, sedangkan sedekah dan wakaf adalah bentuk sumbangan sukarela, yang mana filantropi Islam ini memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruhnya. Dan itulah adalah rangkuman dari seluruh materi yang telah diajarkan oleh Bu Hilda. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.